Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Sani Hasibuan dari Akademi Farmasi Amasi Makassar dengan NIM 22028AF dari kelas A22 reguler. Dosen pemateri Pak Maulana Zulkarnain Imansyah, S-Farm M Biomed. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem integumen atau sistem kulit. Sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal tubuh yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Sistem ini merupakan bagian sistem organ terbesar yang mencakup rambut, bulu, sisik, kelenjar keringat, dan produknya yaitu keringat atau lendir. Adapun ciri-ciri kulit yaitu pembungkus yang elastis yang melindungi kulit dari pengaruh lingkungan, alat tubuh yang terberat 15% dari berat badan, luas 1,50 sampai 1,75 meter, tebal rata-rata 1,22 mm, daerah yang paling tebal 66 mm pada telapak tangan dan telapak kaki, dan yang paling tipis 0,5 mm pada daerah penis. Berikut adalah lapisan struktur kulit. Bisa kita lihat, pada lapisan struktur kulit terdapat epidermis, dermis, dan lapisan subkutan. Pada epidermis terdapat helai rambut dan kapiler. Pada dermis terdapat kelenjar minyak dan folikel rambut serta serabut saraf. Pada lapisan subkutan terdapat pembuluh darah. Yang pertama ada epidermis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar, merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Epidermis terbagi atas 5 lapisan, yaitu yang pertama ada stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, dan stratum germinativum atau basal. Yang pertama ada stratum corneum. Stratum corneum lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti, protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Selanjutnya ada stratum lucidum. Terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti, protoplasma yang berubah menjadi protein atau elardin, hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan telapak kaki. Berikutnya ada stratum granulosum, terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, bergraini atau lapisan bulir padi, sitoplasma berbutir kasar atau keratohyalin, terdapat inti diantaranya, juga tampak jelas di telapak tangan dan telapak kaki. Berikutnya ada stratum spinosum, terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal 0,2 mm, sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut air menjaga kelembaban kulit. Berikutnya ada stratum basalis. Lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Yang kedua ada dermis. Dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat yang terdiri dari 2 lapisan pars papilaris. Terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen dan retikularis yang terdapat banyak pembuluh darah, limfe, dan akar rambut. Kelenjar keringat dan sebaceous. Lapisan ini elastis dan tahan lama. Bisa kita lihat pada dermis terdapat lapisan papilari dan lapisan retikular. Lapisan dermis atau corium berisi 3 jenis jaringan, yaitu kolagen dan serat elastis, otot, dan saraf. Mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensori aparatusnya sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri. Terdiri dari 2 bagian, pars papilar, bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Pars retikular, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Yang ketiga ada hipodermis atau subkutan. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak yang berasal dari sel liposit, pembuluh darah, dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit, cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh, dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat. Bisa kita lihat pada jaringan hipodermis terdapat folikel rambut, jaringan lemak, kelenjar keringat, dan jaringan penghubung. Kemudian ada struktur aksesoris kulit. Terdapat kelenjar pada kulit, terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak.
Kemudian kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Berikut adalah kelenjar-kelenjar pada kulit. Yang pertama ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Yang kedua ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada kelenjar ekrin, terdapat di semua kulit, melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Pengeluaran keringat pada tangan, kaki, aksila, dagu sebagai reaksi tubuh terhadap stres, nyeri, dan lain-lain. Kelenjar keringat yang kedua ada kelenjar apokrin, terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas, pada wanita akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri, menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrin, khusus yang disebut kelenjar ceruminosa yang menghasilkan cerumen atau wax. Selanjutnya ada fungsi kulit. Fungsi kulit yang pertama sebagai proteksi. Masuknya benda-benda dari luar atau benda asing atau invasi bakteri, melindungi dari trauma yang terus-menerus, mencegah keluarnya cairan yang berlebihan dari tubuh, menyerap berbagai senyawa lipid, vitamin A dan D yang larut lemak, memproduksi melanin, mencegah kerusakan kulit dari sinar UV. Fungsi kulit yang kedua yaitu sebagai pengontrol atau pengatur suhu. Yang ketiga sebagai sensibilitas, yaitu mengindera suhu, rasa nyeri, sentuhan, dan rabaan. Fungsi kulit yang keempat sebagai keseimbangan air. Stratum corneum dapat menyerap air sehingga mencegah kehilangan air serta elektrolit yang berlebihan dari bagian internal tubuh dan mempertahankan kelembaban dalam jaringan subkutan. Yang kelima sebagai produksi vitamin melanositas. Melanositas memproduksi pigmen coklat melanin. Melanin dapat menyerap sinar UV. Sinar UV light berisi energi tinggi foton yang dapat merusak DNA mutasi. Melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Thank you for watching.